tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati dan kita ucapkan terima kasih juga alunan doa mendalam untuk orang tua kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia, pada Pak Dubes yang kali ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Pensosbud Bapak Muhammad Al-Aula. Semoga dalam 3 bulan kedatangan di Jepang ini bersama keluarga hingga selanjutnya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau kasih saya tebak-tebakan, kalau bisa menjawab beliau dari mana 3 kali, maka beliau akan traktir saya. Saya gagal. Cuma memang bukan karena gagalnya, Pak, karena saya menginginkan yang ditraktir itu lebih banyak. Karena itu saya kasih tahu ya, beliau dari Singaraja, Bali ya. Nanti kalau tanya lagi, ada kesempatan kita semua ditraktir itu ya. Jadi fungsinya kan sosial, bukan individual. Saya tidak ingin saya secara individu yang ditraktir, tapi kita semua secara sosial yang ditraktir oleh beliau. Yang kita hormati, kita banggakan dari keluarga masyarakat Indonesia, khususnya di Jepang ini, saat ini diwakili oleh Ibu Ari. Ibu mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman di KMI senantiasa konsisten dijaga dalam semangat-semangat yang baik seperti apa yang diharapkan dari dalam sambutan oleh Pak Muhammad Al-Aula. Ibu Yeti dari UI juga Sanad, dan seluruhnya tanpa kecuali teman-teman panitia luar biasa. Tadi ada Ustadz Bahar yang mengaji, minta ekhonya dikit ditambah, karena memang itu fitrah Bahar. Bahar itu laut, laut itu ada gelombang, gelombang itu penuh dengan ekho. Jadi kalau ngajinya nggak bergelombang, itu bukan bahar namanya. Bahar itu ada 16 nanti, dari Bahar Tawil, kemudian Madid, Rajas, dan turunan-turunannya. Teman-teman, sebetulnya saya sudah menyiapkan baju khusus, tapi ada 2 yang spesial bagi saya, dan itu membawa banyak kenangan, bahkan tentang tempat ini, Balai Indonesia, tentang street, juga tentang masjid yang ada di samping ini. Jadi 1 itu sudah melekat, dan 2 belum saya kenalkan. Yang 1 itu, inilah yang saya pakai sekarang. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan sekedar ustadz yang datang diundang untuk ceramah, tapi saya juga bagian dari jamaah Masjid Indonesia Tokyo yang sama-sama dulu kita bangun, kita resmikan, dan kita jaga sampai sekarang. Jadi Pak Muhammad Al-Aula, baju ini baju legenda, Pak ya. Jadi bukan hanya menunjukkan kita konsisten untuk mengisi dan menghiasi ibadah di masjid kita ini, tapi juga 1, kita konsisten membangun keteladanan. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa jika ada masyarakat migran khususnya yang hadir di Jepang ini, maka jamaah-jamaah masjid di sini mesti jadi teladan dari turunan sikap-sikap kebaikan yang ada. Jika ada yang terpecah dan terpencar, kita yang insya Allah ingin menyatukan seluruhnya. Karena itu di masjid, teman-teman yang PCINU, PCIM, yang lain-lain, itu insya Allah kita bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan cara yang baik, dan berteladan dengan cara juga yang maksimal bisa kita kembangkan. Saya berharap teman-teman dari yang menginisiasi ya, dulu ada Haji Bambang almarhum, kita doakan semoga diterangi kubur beliau, selalu jadi amal saleh. Mas Yusuf, Mas Rio yang sudah tidak ada di sini, dan Pak Harun, Pak Wilopo dulu ya. Dan ini beliau masih konsisten. Kalau ingin belajar konsisten pada beliau masih di sini, dari mulai merawat di rumah sakit sampai menyiapkan bakso, itu pakarnya tuh. Teman-teman, waktu kita singkat. Untuk itu, saya mohon izin untuk berdiri supaya uraian yang teman-teman mintakan temanya untuk kita bahas bersama, kita bisa lebih optimalkan. Maafkan saya kalau terlihat agak lebih tinggi dari semuanya, ini supaya lebih memudahkan eksplorasinya. Ada 5 tema yang Anda kemudian pilih sendiri untuk dibahas oleh kita bersama di kesempatan pagi ini, dan mengerucut tema itu pada persoalan takdir ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya
nggak sampai semenit selesai bahasan ini. Ya sudah, ridho saja. Tanya jawab, kan? Tapi saya ingin elaborasi dulu ya, kita gali dulu secara mendalam. Takdir itu apa? Cara bekerjanya bagaimana? Kemudian cara menempatkan ridho terhadap takdir seperti apa? Nah, saya akan coba berusaha menggambarkan itu sesuai dengan turunan-turunan di ayat Al-Quran, di hadisnya bagaimana, lalu kita buat semacam visualisasi skematik supaya paham, oh ini kesini alurnya, ini kesini arahnya. Ceramah monolog itu gampang, tinggal terangkan ayatnya ini, hadisnya ini, terus ridho aja, selesai. Tapi problem dasarnya yang terjadi saat ini, mohon maaf, ada sebagian umat Islam mungkin besar yang disinyalir oleh Al-Quran secara kualitatif, kualitasnya itu agak menurun. Ya, kayak ilmu, al-ilmu nurun, ya, ilmunya turun gitu. Bukan jadi cahaya lagi. Nah, contohnya apa? Tidak sedikit di antara umat Islam yang bahkan dalam menunaikan ibadah ritualnya saja belum ke sosial. Itu baru sekedar mengetahui cara, belum sampai pada memahami dan memaknai. Contoh besar begini. Maaf ya. Dari sekian orang yang sholat, ribuan kali ruku dan sujud, teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri, berapa persen dari bacaan dan gerakan sholat itu yang dipahami? Mengapa saat sholat tangannya begini? Kan? Mengapa yang diucapkan Allahu Akbar? Kenapa tangannya bersedekap begini? Apa pentingnya? Karena ternyata semua tuntunan ibadah dalam Islam, baik yang sifatnya ritual seperti sholat, ataupun ibadah sosial seperti zakat dan turunannya, ternyata itu seluruhnya memiliki makna. Bahkan dari namanya. Oke, saya tanya teman-teman misalnya, nanti kita akan sholat kan, di waktu siang nanti kan, sholat apa namanya? Zuhur. Padahal waktunya siang. Siang itu kan nahar. Kenapa nama sholatnya zuhur? Sore itu masa, bahasa Arabnya. Tapi nggak ada sholat masa. Yang ada asar. Kenapa namanya asar? Ya? Malam itu lail, tapi sholatnya isya. Itu ada maknanya teman-teman. Cukup kita dengan mengetahui 5 nama waktu sholat ini, kita bisa menata kegiatan kita, harian kita, secara tertib, terstruktur, dan punya nilai. Baik itu dalam konteks kehidupan dunia dan persiapan akhirat yang tercatat. Apalagi kemudian kalau kita sudah masuk kepada prakteknya. Sambil contoh begini, secara cepat dan singkat. Abdurrahman bin Auf, di antara sahabat Nabi SAW, dari berdiri saja begini, diajarkan oleh Nabi berdiri itu mempraktekkan makna berdiri, beliau terapkan, diimplementasikan dalam profesi beliau sebagai seorang pebisnis, pedagang. Itu kurun waktu hanya dalam 2 tahun bisa menjadi orang paling kaya dan sukses dalam dagangnya, mempraktekkan berdiri saja. Ketika kami dianugerahi honoris causa di salah satu kampus di Indonesia, saya membuat riset, diuji oleh 15 profesor. Salah satu kaitan risetnya tentang capaian Abdurrahman bin Auf, transformasi kehidupannya yang belajar dari prinsip berdiri dalam sholat. Ternyata ketika dihitung, itu valuasi hartanya ketika Nabi meninggal, kemudian beliau melanjutkan kinerja bisnisnya, dan wafat, itu valuasi hartanya 14.000 triliun. Kalau dinilai sampai sekarang. Dari modal nol. Dari berdiri. Bayangkan ya, itu kan belum salam gitu. Baru berdiri. Ya. 40 sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, lintas usia. Kenapa dipilih oleh Allah dari anak paling kecil seperti Ibnu Abbas, dari sejak dini kecil, sampai kemudian berkembang jadi pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, sampai yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada di 40 orang pertama yang masuk Islam, termasuk di dalamnya ada yang perempuan-perempuan, dimanapun mereka berpijak, seluruhnya sukses dan bahagia hidupnya, sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Dan yang diajarkan pertama kali itu sholat. Itu yang menjadi rahasia kenapa dari kecil anak-anak kita itu diajarkan sholatnya dulu, sholatnya dulu. Ya, kenapa?
Karena kalau dari kecil maksimal pengetahuan tentang sholatnya, maka dia akan lebih mudah menata dirinya dan mengukir masa depannya pada apa yang ia harapkan. Saya nggak tahu kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia itu kelasnya advance, ya baru TK sudah manasik gitu. Padahal Nabi ngajarin sholat kan. Nah, dasar itulah yang menjadikan titik tolak bahasan kita. Saya menginginkan pelajaran keislaman itu pendekatannya tidak hanya dengan pengetahuan tentang cara, tapi tentang pemahaman mengapa kita diminta melakukan itu dan apa dampaknya serta pengaruhnya bagi kehidupan kita. Karena agama itu diturunkan bukan ingin memberikan doktrin supaya kita sengaja atau sekedar ibadah saja secara ritual, bukan. Tapi menjelaskan tentang pedoman berkehidupan kita sampai pulang. Nah, karena yang dipilih adalah tentang takdir, dari pendekatan itu kita akan coba bahas tentang pemahaman takdir baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin pastikan dulu supaya teman-teman bisa mengakses dengan lebih baik. Mohon maaf, posisi papan tulis ini memungkinkan untuk terlihat? Maksud saya strategis terlihat ya, tidak perlu dipindah ya. Baik. Maaf, yang di belakang Ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik. Ini belum saya tulis sudah kelihatan Pak. Ini imannya luar biasa nih. Aura Balai Indonesia ini memberikan pendekatan yang berbeda sehingga belum saya tulis sudah kelihatan. Oke. Kelihatan Bu? Awan tulisnya kelihatan. Oke. Ini saya tulis pakai hijau dulu ya. Takdir. Ya. Apa itu takdir? 5.000 ya, 10.000 serius, 20.000 itu baru 500 ya, saya serius 20.000 waktu habis ada pada ya. Sekarang kita susun dulu ya, pelan-pelan supaya mengerti. Frame-nya kita turunkan dulu. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Saya coba uraikan sepelan mungkin. Teman-teman gini, ini maaf ya kalau saya agak dalam dulu secara teoritis supaya lebih mengerti arahnya kemana. Penerangan yang baik ini kebetulan ada pensosbud ya. Kan ada 3 faktor. Ada ontologisnya kalau di filsafat tuh, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Konsep dasarnya apa, membuat konsep itu jadi pedoman bagaimana, lalu aksi kita, action kita apa menjalankan pedoman itu. Al-Quran ketika diturunkan pertama kali kepada Nabi, itu statementnya, keterangan Allahnya bukan menurunkan sebagai kitab bacaan ya. Walaupun saat dibaca ada apanya? Pahalanya. Saat dibaca ada mu'jizatnya untuk membedakan bacaan firman Allah dengan bacaan dari karya makhluk, untuk menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Jadi beda, dari baca saja sudah beda. Anda baca Al-Quran itu 1 jam, 2 jam bisa tahan. Anda baca Al-Quran 10 menit bisa ngantuk. Oke? Nah, Al-Quran dibaca ada pahalanya sebagai bekal untuk kita pulang. Kedua, semakin banyak dibaca, semakin menenangkan kepada hati. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf. Dan dahsyatnya kadang yang kita buka seketika suratnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi baru dibuka, baru dilihat sudah memberikan ketenangan. Itulah Al-Quran. Tapi fungsinya utamanya bukan itu. Fungsi utamanya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Quran surah kedua ayat 185, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kurikulum kehidupan kita. Jadi memosisikan Al-Quran 6.236 ayat, 30 juz, 114 surah,
dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kalau kita keluarkan, seluruhnya tema-tema tentang kehidupan kita. Dari mulai dikandung, terlahir, tumbuh dewasa, sampai memilih pilihan hidup apa yang ingin dijalani. Dari kehidupan rumah tangga sampai ke aspek sosial. Ya, Imam Al-Bukhari itu, beliau menulis kitab fenomenal yang viral sampai sekarang. Itu mengeluarkan tema di Al-Quran, keluarlah 97 tema. Lalu tema-tema ini dibuat secara tematik sesuai dengan aktivitas kehidupan kita yang pernah dicontohkan oleh Nabi. 97 tema ada subtemanya. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Dikeluarkan dari kegiatan harian Nabi selama 24 jam. Maka diberi namalah kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Okay. Karena kepanjangan, maka disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bukan kitab hadis yang berdiri tunggal, bukan. Itu adalah turunan dari tema-tema kehidupan yang diturunkan dari Al-Quran, lalu ayatnya dimasukkan, lalu disitulah dikuatkan dengan hadisnya. Misal, di sini kan ada mahasiswa pelajar misalnya. Keluarkan tema-tema terkait ilmu apa? Maka kita temukan di tema yang ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ya, maka di situ nanti ada ayatnya, menghafal yang bagus bagaimana, cara cepat memahami bagaimana, mengawali waktu untuk memulai kita belajar itu bagusnya hari apa. Itu sampai ke harinya detil. Baik laki-laki atau perempuan. Anda yang sering tanya, Ustadz, iman saya kadang naik turun gitu kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun, ya kadang-kadang yang pokok pun tertinggal. Cara naikkan dan menjaga supaya nggak turun bagaimana? Nanti itu ada di tema yang kedua, Kitabul Iman. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita mengaji Quran dengan membaca, bagus. Tapi mengeksplor isi Quran dan mengeluarkan sesuai dengan tema kehidupan yang kita pilih sebagai profesi hidup, itu yang utama. Makanya saya sarankan, teman-teman kalau bikin pengajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Anda sekarang apa profesinya? Misal, di sini ada pebisnis, pengusaha, pedagang. Kumpul aja teman-teman. Bikin komunitas di dunia usaha, lalu keluarkan ayat-ayat Qur'annya, hadisnya apa, itu yang digali terus, dipelajari, sampai paham bagaimana mengamalkan petunjuk Islam dalam dunia usaha. Nah, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya di rumah tangga, sering kali bertanya, pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ibu? Itu lintas batas. Anda even mau tinggal di sini di Jepang, atau pindah kembali ke Indonesia, atau ke Arab, ya, tetap tuntunannya itu akan selalu senafas. Menjadi istri bagaimana, menjadi ibu bagaimana, jadi nenek bagaimana, dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, seringkali sekarang didapati kajian itu terlampau tinggi, sehingga lupa untuk membahas apa yang kita pilih dalam hidup. Sekarang, dari pendekatan ini, takdir itu apa? Apa hubungan dengan qadha? Seperti apa menjalaninya kita supaya bisa ridha? Teman-teman, takdir disebutkan dan diuraikan kata ini sendiri setidaknya di 5 tempat dalam Al-Quran. Takdir. Oke, pelan-pelan. 1, kita temukan di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ayat 96. Kedua, kita temukan di Quran di surah Yasin, surah ke-36. Di ayat surah yang sama, di ayat yang sama, ayat 36. Kemudian kita temukan juga 3 di Quran surah Fussilat, surah 41. Di ayat ke-12. Ini saya garisi begini. Pelan-pelan ya. Ini saya garisi begini, lalu saya kotaki untuk menunjukkan nanti semua kata tentang takdir di 3 ayat ini dan 3 surah ini ujungnya sama semua. Nanti yang keempat, saya khususkan 2 begini. Quran surah Al-Furqan, surah 25. Ayat 2. Kemudian yang kelima Quran surah Al-Insan
Nah, ini yang paling agak menarik di surah Al-Insan ini, teman-teman sekalian. Saya sengaja tipiskan dulu, nanti buat bikin tebak-tebakan seperti Pak Aula tadi menyampaikan. Ya, fokus dulu. Di dua bagian ini, yang saya bagi dua kotak, yang menariknya, yang tiga ujungnya sama, yang Al-Insan pun dengan satu lagi Al-Furqan ujungnya serupa. Saya buat kesimpulan cepat dulu, nanti saya turunkan maknanya satu persatu. Ini sengaja saya kosongkan buat nanti kita tebak-tebakan ayat, dan di akhir kalau masih ada waktu, nanti saya akan berikan simulasi cara cepat menghafal Al-Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dan mungkin juga dengan halamannya. Kalau masih ada waktu insya Allah. Mau? Ya. Yuk fokus ini. Takdir dari seluruh uraian ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita, baik di 5 yang pokok ini dengan namanya Faliqul Isbah, alladhi ja'ala al-layla sakana wasyamsa wal qamara husbana, dzalika taqdirul azizil alim, wasyamsu tajri bi mustaqarrin lah, dzalika taqdirul azizil alim. Semua takdirul azizil alim, takdirul azizil alim. Hanya di dua tempat nanti, wa qaddaruha taqdira, wa qaddara taqdira. 5 kata takdir di 5 tempat. Yang paling menarik, seluruhnya menguraikan hanya satu makna yang utama saja. Saya tarik sini. Maaf ya, ini seperti kuliah supaya agak sedikit mendetil ya. Takdir adalah ketetapan yang disertai dengan ilmu Allah secara detil dan komprehensif tentang alur kehidupan di alam semesta serta sistem yang berjalan di dalamnya. Takdir adalah ketetapan Allah yang disertai dengan ilmu atau pengetahuan Allah yang komprehensif dan detil tentang alur kehidupan di semesta serta sistem yang menyertainya. Pelan-pelan ya. Secara singkat dari sini kita bisa memahami bahwa seluruh aspek kehidupan di semesta ini, baik terkait dengan kita manusia, alam tumbuhan, hewan, pergerakan seluruh tata surya yang berada di seluruh semesta ciptaan ini, pertama kita simpulkan seluruhnya tertata dan tersistem. Dulu satu. Jadi tidak ada kehidupan itu yang sifatnya tidak tertata. Semua kehidupan yang kita jalani dan seluruh makhluk yang menyertainya itu tertata dengan sistem. Satu. Kedua, di dalam tatanan sistem ini, ya, kalau kita misalnya manusia dari lahir sampai dengan berkehidupan, sampai meninggal lagi, sampai bekerjanya apa, beraktivitasnya ada, tataannya sudah ada sistem kehidupannya. Jadi misal, kalau Anda memilih mengerjakan A secara sistem, ini konsekuensinya akan apa? Kalau memilih mengerjakan B secara sistem, konsekuensinya akan apa? Nah, dalam perjalanan tataan sistem itu, melekat di dalamnya pengetahuan sempurna dari Allah. Allah Maha tahu dari sebelum sistem ini dibuat, saat ini berjalan, sampai ini berakhir, seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks tertatanya sistem ini disertai oleh ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Nah, berjalannya sistem kehidupan dan penyertaan ilmu Allah di dalamnya, itu yang disebut dengan takdir. Bisa dipahami nggak? Kalau saya ada di sini sekarang di hadapan Anda, bagian dari takdir bukan? Takdir, oke. Allah tahu nggak? Tahu. Dari sebelum datang
sampai sekarang datang, sampai pulang, sampai saya berakhir kehidupan, Allah tahu. Secara singkat, itulah apa namanya? Takdir. Anda ada di sini takdir bukan? Jelas sampai sini? Oke, 1. 2, takdir sifatnya dibagi 2 bagian. Ini yang saya ingin dasarnya saya pahamkan dulu sebentar ya. Takdir sifatnya dibagi berapa? 2 bagian. Turunkan dulu ya. Ada takdir yang sifatnya given, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikhtiarkan. Namanya takdir mubram, dituliskan secara sempurna, pemberian dari Allah dengan hikmah tertentu. Namanya mubram, given, diberikan sebagai anugerah dengan hikmah tertentu. Kita nggak bisa milih, nggak ada pilihan. Contoh, saat terlahir bisa milih nggak? Tidak. Ya, yang paling menarik begini, ada yang mengharapkan laki-laki lahir perempuan, ada yang mengharapkan perempuan lahir laki-laki. Ya, siapapun levelnya, even itu orang misalnya soleh sekali atau perempuan solihah sekali, dia berdoa minta laki-laki. Tapi kalau kehendak Allah dalam takdir ini perempuan, tidak akan bisa merubah takdirnya, tetap perempuan. Contoh, kenal Maryam? Saya bilang kenal, saya pulang ya. Tapi ini agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru, sebelum kesini ceramah, saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Saya agak khawatir waktu itu.